Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tazkiyatun nufus, 10 kiat mensucikan jiwa, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada poin ke-8. Di antara hal-hal yang bisa membersihkan jiwa adalah memilih teman dan majelis yang baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memilih teman yang baik itu sebuah anjuran dalam Islam. Karena manfaat teman yang baik atau majelis yang baik itu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke dalam kubur, bahkan sampai di akhirat kelak. Jadi 3 manfaatnya, di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang bermajlis ilmu. Jadi orang-orang yang bermajlis ilmu seperti kita sekarang ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat yang disebut dengan sayyarah. Jadi malaikat khusus yang tugasnya berkeliling mencari di mana adanya majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim. Jadi apabila mereka para malaikat itu menemukan sebuah majelis yang padanya terdapat zikrullah azza wa jal, maka mereka pun akan duduk bersama orang-orang itu. Kemudian mereka meliputi satu dengan yang lainnya dengan sayap-sayap mereka, sampai-sampai mereka memenuhi jarak antara orang-orang yang ada di majelis tersebut dengan langit yang paling rendah. Dan apabila kemudian majelis tersebut bubar, maka mereka pun ikut naik menuju ke atas. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan bertanya kepada para malaikat yang naik itu, sedang dia adalah tahu maksudnya, tapi Allah sengaja bertanya, dari mana kalian, kata Allah. Maka malaikat menjawab, kami datang dari sisi hambamu yang ada di bumi. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka bertahmid, serta mereka berdoa kepadamu.
Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian bertanya, apa yang mereka minta kepadaku? Maka para malaikat menjawab, mereka meminta kepadamu surgamu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka telah melihat surgaku? Maka para malaikat menjawab, belum wahai Rabb. Maka Allah berfirman, lalu bagaimana jika mereka benar-benar telah melihat surgaku? Maka para malaikat berkata, Allah bertanya lagi, dari apa mereka meminta perlindungan dari aku? Maka para malaikat menjawab, mereka berlindung dari neraka. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Maka mereka menjawab, belum. Lalu Allah mengatakan, lalu bagaimana jika mereka telah melihat nerakaku? Mereka mengatakan mereka telah meminta ampun kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh aku telah mengampuni mereka dan aku telah berikan apa yang mereka minta dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta untuk berlindung dari neraka. Nabi SAW ketika itu bersabda, maka para malaikat sebagian mereka berkata, ya Rabb, di antara mereka, maksudnya yang duduk di majelis taklim itu, yang duduk di majelis zikir itu, ada seorang hamba yang telah banyak melakukan dosa. Sesungguhnya dia hanya lewat kemudian duduk bersama mereka. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman-Nya? Walahu ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Di sini syahidnya, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh aku telah mengampuni orang itu. Orang-orang itu adalah sebuah kaum yang teman duduk mereka tidak akan pernah celaka. Lihat bagaimana di sini Bu, keagungan dan kemuliaan duduk bersama orang soleh itu. Jadi kalau seandainya Bu, ibu yang suka ngaji di sini, biasalah duduk di majelis taklim kan Bu. Kalau orang yang tidak pernah duduk di majelis taklim kan biasanya nggak kerasan, apalagi yang ceramah nggak ada ketawa-ketawanya, serius lempeng gitu kan, makin lagi sekali ini aja lah aku ngaji katanya. Kenapa? Tak ada ketawa katanya. Jadi kalau seandainya nih ibu-ibu ini sudah lama ngaji, tahu-tahu bawa kawan ini nggak ada niat mau ngaji sebenarnya, boleh jadi ada keperluan sama ibu, tapi ibu bilang ini jam 8:30 saya ada ngaji, atau ikut dulu lah sama saya, nanti habis ngaji baru kita ngobrol. Mau pula dia, akhirnya kemudian dia ikut duduk, tidak ada niat Bu, dia duduk di situ itu. Memang niatnya hanya keperluan untuk ibu saja, tapi karena ibu ajak mau dia, bukan karena ingin ngaji, ya karena perlunya sama ibu, akhirnya duduk dia sampai selesai pengajian. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, ketika para malaikat mengatakan, ya Rabb, orang-orang yang di majelis taklim itu ada seorang hamba, dia banyak melakukan dosa, dan dia duduk di situ tidak hendak ngaji, dia hanya duduk saja. Apakah kemudian juga dia dapat keutamaan? Disinilah kemudian Nabi SAW bersabda, menukilkan firman Allah Azza wa Jal, dan kepadanya aku juga akan mengampuni. Orang-orang itu adalah sebuah kaum yang teman duduk mereka tidak akan pernah binasa. Lihat Bu, itu baru kecipratan tuh.
Dia kan nggak ada niat ngaji, hanya kecipratan saja, duduk di situ. Kemudian setelah duduk ngobrol sama ibu keperluannya, kemudian pulang. Tapi orang seperti ini tetap diampuni dosanya. Kenapa, Bu? Karena ketularan teman-temannya yang ngaji. Kalau yang seperti ini saja mendapatkan keutamaan, macam mana pula dengan orang yang betul-betul niat dari rumah? Disediakan tasnya, disediakan penanya, disediakan bukunya, betul-betul niat ingin belajar, maka lihat keutamaannya. Para malaikat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud niat kita di sini? Maka para malaikat menjelaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memberikan 3 keutamaan kan di sini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari neraka? Luar biasa. Syahidnya adalah orang yang tadi nih, orang yang banyak melakukan dosa hanya gara-gara duduk loh di majelis ilmu dengan teman-temannya yang baik-baik itu sudah diampuni dosanya. Lihat bagaimana manfaat berteman dengan orang soleh. Hanya duduk saja dapat pahala dia. Coba kalau seandainya di Bali, ibu suka ngaji, ya, pas jadwalnya kajian pula ada perlunya ke kawannya. Kata kawannya, bentarlah, saya ada perlu dulu ke rumah tetangga. Ayo kita ikut sebentar di situ ngobrol. Akhirnya ibu ikut pula dia. Pas sampai di rumah tetangga, ngerumpi pula di situ, gibah pula di situ. Ibu diam saja, tapi telinga ibu kan dengar. Yang lebih parah dicatat pula gibahnya tuh, dinikmati. Apa yang terjadi, Bu? Ibu kan nggak ada niat gibah di tetangga kan, tapi ibu kena juga getahnya di situ, berdosa juga kan. Itulah bedanya teman yang baik dengan teman yang tidak baik tuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kila dikatakan, ya Rasulullah, ayyu julasaina khairun. Perhatikan hadis ini. Ya Rasulullah, ayyu julasaina khairun. Rasul, siapa teman duduk yang paling baik itu? Siapa Rasul teman duduk yang paling baik itu? Qala, maka Rasul mengatakan, man dzakkarakum billahi wa ru'yatu wa zadakum fi ilmihi mantiqu wa dzakkara bil akhirati amalu. Apa kata Nabi SAW? Teman yang baik itu, teman duduk yang paling baik itu orang yang mengingatkan kamu pada Allah ketika melihatnya, orang yang menambahkan ilmu kepadamu ketika ia bicara kepadamu, dan orang yang mengingatkanmu pada akhirat ketika ia beramal bersamamu. 3 di sini kriteria teman yang baik itu: mengingatkan kita kepada Allah, yang kedua menambah pengetahuan agama, yang ketiga mengingatkan kita kepada akhirat sehingga kita semangat beramal. Lihat Bu, sekarang teman ibu itu ada enggak dari 3 perkara ini? Kalau tidak ada Bu, jangan berkawan sama dia. Pertama, mengingatkan kita kepada Allah. Kalau seandainya kita mamanya salah, menggibah orang, kata kawannya, janganlah, gak boleh gibah, kan gibah haram, gak boleh.
Ketika kita mengucapkan kalimat kasar, dia mengatakan, aduh, bisa nggak santunkan sedikit bicaramu? Diingatkan kita. Ya, ketika datang waktu sholat, ini sudah waktunya sholat nih. Ayo kita sholat yuk. Kan enak bu. Ya, ini udah waktunya ngaji, kita berangkat nih. Ini yang pertama nih, suka mengingatkan agar kita mengingat Allah. Cara itu berbobot. Ada saja ilmu yang kita dapat di situ. Ada pelajaran yang kita bisa petik. Karena ucapannya itu tidak pernah ngelantur. Betul-betul isinya itu ya agama gitu ya. Halal, haram, boleh, tidak, syirik, bid'ah, mubah, sunnah dan begitu seterusnya. Pokoknya ada aja pengetahuan yang kita dapat di situ. Kemudian yang ketiga, diingatkan dengan akhirat. Diingatkan dengan kematian. Suka mengingatkan, aduh, janganlah kayak gini nanti, gimana kalau kita mati ya? Diingatkan. Ini kalau ada 3 kriteria ini, berkawan bu dengan orang kayak gini. Karena Nabi SAW yang menyarankan. Inilah yang disebut dengan teman-teman yang baik. Makanya kenapa ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man bidha'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa fil bidha'ah wa akrahu man yadi'ul umra lahwan walau kuntu imra'an jammal idha'ah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku sangat mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan termasuk mereka. Tawadhu. Padahal Imam Syafi'i yang ngomong nih. Aku mencintai orang saleh meskipun aku bukan termasuk orang saleh, katanya. Semoga bersama mereka orang-orang saleh aku bisa mendapatkan syafaatnya. Aku membenci para pelaku maksiat meskipun aku tidak berbeda dengan mereka. Aku membenci orang-orang yang membuang-buang usianya dalam kesia-siaan walaupun aku sendiri adalah orang-orang yang banyak menyia-nyiakan usia. Subhanallah. Ini kan ucapan yang luar biasa. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita apa? Uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan termasuk orang saleh. Apa alasannya? La'alli an analu bihimus syafa'ah. Di sini alasannya. Semoga bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaat. Kapan? Kelak pada hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim bu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sebagian kaum muslimin, mereka diselamatkan dan mereka masuk surga. Jadi orang-orang yang diselamatkan masuk surga ini memandang ke sebelah kiri, kanan, depan, belakang, rupanya tidak ada kawannya yang ketika di dunia sholat bersama, puasa bersama, ngobrol bersama, ngaji bersama, kok tak nampak pula. Rupanya dikatakan bahwa kawannya di neraka. Mungkin dia melakukan dosa akhirnya masuk neraka. Apa kata kawan-kawannya yang saleh yang masuk surga ini? Dia mengatakan, ya Rabb, la taktamilu ladzati hatta tukhrijahu. Wahai Rabb, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami sampai kau keluarkan teman kami itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhriju. Kalau begitu pergilah kalian. Maka siapapun yang kalian dapati dalam hatinya dari teman-teman kalian sebiji zarah keimanan, keluarkan mereka. Akhirnya kemudian malaikat pun mencari-cari temannya yang masuk neraka. Ada yang sudah tenggelam, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri dengan apa? Tidak menghapus bekas sujud. Dahinya tidak mungkin disentuh api neraka, jadi ketahuan. Akhirnya kemudian diambil oleh malaikat itu, diselamatkan karena syafaat kawannya. Penduduk neraka heran,
dan mengatakan, apakah bapaknya syahid? Karena orang mati syahid itu kan memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Kata malaikat, tidak. Apakah saudaranya syahid? Kata malaikat, tidak. Apakah dia dapat syafaat para nabi? Tidak. Apakah dia dapat syafaat para malaikat? Tidak juga. Lalu kenapa dia diselamatkan? Maka para malaikat mengatakan yang menyelamatkannya adalah teman-temannya yang soleh. Subhanallah. Dari sini kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang saleh, karena teman-teman yang saleh itu bisa bermanfaat untuk kalian pada hari kiamat. Mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Makanya perbanyak teman yang saleh itu, Bu. Perbanyak teman yang saleh. Jangan memperbanyak teman yang toleh, yang gak jelas. Karena ini manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tallahi in kunna fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adhallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana qarrah fanakuna minal mu'minin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kalian dengan Tuhan semesta alam, dan tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim berdosa. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Dunia niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi ada orang-orang yang masuk neraka itu, Bu, mereka menyesal dan mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mereka mengatakan kami tidak punya pemberi syafaat ataupun teman yang akrab, yang baik, yang saleh, yang akan menolong kami di sini. Jangan sampai ketika orang masuk neraka ucapannya seperti ini, karena tidak punya teman yang baik. Karena teman yang baik itu, Bu, jangan lagi manusia. Ibu baca surah Al-Kahfi. Di situ ada kisah Ashabul Kahfi. Dalam kisah Ashabul Kahfi itu, Bu, itu kan anak-anak muda yang lari dari kerajaan, dan anak-anak muda ini bukan orang miskin. Mereka anak pejabat, tapi mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka larikan disuruh menyembah berhala. Lah mereka membawa 1 ekor anjing yang selalu menemani mereka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan anjing itu. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah angkat derajatnya, padahal dia seekor anjing. Taulah anjing najis dimakan pun haram. Tapi ketika anjing yang satu ini berkawan dengan Ashabul Kahfi, Allah angkat derajatnya. Itu anjing berkawan dengan orang saleh dapat derajat di hadapan Allah. Macam mana pula manusia? Tentu manusia ini akan lebih lagi. Jangan lagi di dunia, saya katakan tadi, sampai ke kuburan. Contoh, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an habis ditusuk tuh sama Abu Lu'lu tuh kan, itu kan menjelang wafatnya tuh. Umar itu ngomong sama anaknya Abdullah ibn Umar dan mengatakan, nak, bisa nggak kau temui Aisyah Ummul Mukminin? Ada apa, Bi? Bilang sama Aisyah Ummul Mukminin, tapi jangan bilang dari Amirul Mukminin, bilang dari Umar. Bisa enggak aku dikuburkan di samping kedua sahabatku, Nabi SAW dan Abu Bakar? Berangkatlah kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian menyampaikan hajat bapaknya yang mau meninggal itu untuk dikuburkan di samping Abu Bakar dan di samping Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, sebenarnya
tempat itu adalah untukku. Tapi karena yang memintanya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka aku persilahkan. Akhirnya Aisyah tidak dikubur di situ kan? Yang dikubur di situ siapa? Umar. Makanya kalau kita lihat di Masjid Nabawi ada 3 kuburan tuh. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar di situ. Ya. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu an. Kita lihat kuburan Baqi itu sebenarnya para sahabat kan banyak di situ. Dan semua orang-orang soleh di kuburan Baqi itu kan, Bu. Tapi Umar radhiyallahu an memilih dikubur di samping Rasul dan di samping Abu Bakar karena mereka lebih soleh dibandingkan para sahabat yang ada di Baqi kan. Lihat manfaatnya, Bu. Ketika hari ini orang berziarah kemana? Ke Masjid Nabawi, maka mereka akan menyempatkan ke Raudhah kan, Bu. Kemudian mereka akan mengucapkan salam pertama kepada Nabi, kedua kepada Abu Bakar, ketiga kepada Umar, baru pergi kan. Lihat, kalau seandainya Umar tidak dikubur di samping itu, mungkinkah kaum muslimin akan mengucapkan salam kepada Umar secara khusus? Tidak kan, Bu? Nasibnya sama dengan sahabat yang lain di Baqi kan? Ya umum saja, tidak disebutkan secara khusus kan? Tapi ketika dia kemudian dikubur di samping orang saleh, sekelas Abu Bakar di atasnya, bahkan sekelas Nabi SAW dan Rasul, maka lihat manfaatnya karena dia dikubur di situ. Setiap hari orang mengucapkan salam kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar. Itulah manfaatnya, didoakan orang. Ya, manfaat berdekatan dengan orang soleh itu seperti itu, banyak didoakan kita. Karena buktinya kalau ibu ini baik orangnya, soleh orangnya, banyak berkawan dengan orang-orang soleh, ketika ibu meninggal tuh banyak yang doakan, Bu. Banyak yang doakan. Bahkan sering kita mendengar di masyarakat itu kan, kalau orangnya baik, orangnya soleh, soleha gitu ya, di usia 40, 50 atau 45 tahun dia meninggal, apa katanya? Memang orang baik itu cepat mati katanya. Itu si Anu itu udah 70 tak mati-mati tuh. Ya, harusnya dialah yang mati gitu. Itu bahkan ada, Bu ya. Jadi disesalin kematiannya sama orang itu kan. Ya, tapi orang jahat dikapok-kapokin kan, Bu. Alhamdulillah mati. Coba tak mati, habis satu perumahan ini katanya. Jadi ada orang yang kemudian dicaci maki itu kematiannya. Tapi orang yang beriman ini karena teman-temannya yang baik dan dia pun orang baik, dipuji. Makanya lihat di zaman Nabi SAW, Bu, ada jenazah lewat. Jenazah ini lewat, kemudian orang-orang memujinya karena dia orang baik. Dan teman-temannya orang baik. Besoknya ada jenazah lagi lewat, dicaci makinya jenazah itu. Karena dia orang jahat, teman-teman juga orang jahat. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat. Sahabat heran, apa maksudnya wajabat itu? Rasul, apa maksudnya? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama, jenazah orang baik, kawan-kawannya memuji dengan kebaikan, disaksikan kebaikannya, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Tapi jenazah satunya itu yang jelek, yang buruk, yang teman-temannya juga buruk, dicaci maki pula karena keburukannya, wajabat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka katanya. Lihat, seperti itulah teman-teman yang baik itu, dan seperti itu pula akibat berkawan dengan orang yang jahat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala di sini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi 28. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia.
Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hati mereka telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu sangat melampaui batas. Lihat, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut dua kelompok. Yang satu kita disuruh berkawan dengan kelompok ini, yang satu disuruh kita berpaling dari kelompok yang satunya. Kelompok yang disuruh kama alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini yang pertama. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan siang hari dengan mengharap keridhoannya. Kemudian kelompok yang kedua yang kita tidak boleh berkawan tuh, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa kana amruhu furuta. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan untuk mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya sangat melampaui batas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, asbab nuzul ayat ini begini, Bu. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah kepada para pembesar Quraisy itu, jadi para pembesar Quraisy itu tidak mau agama Rasul itu diikuti oleh budak-budak, karena status manusia ketika itu kan sangat dilulukan. Mana budak, mana orang merdeka. Dan orang merdeka merasa tinggi. Padahal dalam Islam itu yang meninggikan seorang adalah takwa, kan. Jadi mereka menyarankan kepada Rasul, ya Muhammad, sebaiknya agamamu dibuat eksklusif sajalah, biar jadi agama orang kaya. Orang-orang miskin itu tak perlu ikutlah, katanya. Islam itu khusus orang kaya saja, orang miskin tidak usah masuk. Ya. Maka ketika itulah turun ayat ini. Ya. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Maksudnya bersabarlah bersama Bilal, bersama Mikdad, bersama Ammar, bersama budak-budak yang lainnya. Walaupun mereka secara status budak, tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bersama mereka saja, daripada engkau berkawan dengan orang-orang yang tidak jelas, walaupun mungkin mereka kaya, berjabat, berpangkat, tapi kalau hati mereka Allah lalaikan, kemudian juga mereka mengikuti hawa nafsunya dan keadaan mereka melampaui batas, buat apa? Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Ya, makanya di sini penting, karena agama seseorang itu ditentukan dengan kawannya. Kata Rasul, ar-rajulu ala dini khalili falya. Agama seseorang itu berbanding lurus dengan keadaan agama temannya. Maka hendaklah setiap kalian melihat dengan siapa ia berkawan. Jadi Bu, berkawan ini hati-hati. Karena banyak yang kemudian menyesatkan sejak zaman Nabi sampai hari ini. Saya contohkan, ya. Pamannya Nabi SAW siapa? Abu Talib. Siapa yang tidak kenal Abu Talib? Abu Talib itu orang yang paling mencintai Rasul, paling dicintai Rasul, gitu ya. Tidak ada manusia yang paling mencintai Rasul melebihi Abu Talib. Masalahnya Abu Talib ini, dia terlalu dekat dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dia dekat dengan Abu Jahal, dia dekat dengan Umayyah, pokoknya dekat dengan tokoh-tokoh Quraisy itu. Jadi saat menjelang ajalnya, Nabi SAW berusaha ingin memberikan hidayah kepada pamannya dan mengatakan, "Qul ya ammi kalimatu la ilaha illallah uhajju bika indallah." Katakan wahai pamanku, kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan berusaha meminta kepada Allah, kau akan diselamatkan. Tapi belum lagi Abu Talib mengucapkan kalimat itu. Ingat, Abu Talib itu sebenarnya dalam hatinya mengakui agama Rasul itu paling benar. Bahkan pernah diungkapkan di hadapan Nabi dan mengatakan, kalau belah bukan karena celaan kaumku, tentu aku akan beragama dengan agamamu. Jadi Rasul tahu Abu Talib itu memang sudah cenderung mengikuti agama dia. Makanya Rasul itu mentalkin dia, suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
tapi pandangannya malah melirik kepada Abu Jahal, melirik kepada Musayyib, kepada Umayyah dan tokoh-tokoh di situ. Akhirnya sampai wafat Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Thalib mati kafir. Di antara pensyarah hadis ini mengatakan salah satu sebabnya apa? Karena berteman dengan teman yang buruk sekelas Abu Jahal. Nah itu Bu, ya. Takut kita seperti ini, seperti Abu Thalib. Bahkan yang lebih parah lagi disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tuh tentang kisah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kisah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt nih Bu, dia orang yang sangat mencintai Nabi, bukan karena ingin masuk Islam, tidak. Tapi kan Uqbah ini penyair. Dan Rasul itu kalau baca Quran disangkanya syair Bu. Jadi Uqbah itu selalu datang ke rumah Nabi bukan Quran. Jadi suka lama-lama suka gitu ya. Jadi akhirnya gandrung pula lah ini si Uqbah ini kepada Nabi. Jadi untuk menghargai, memuliakan, menghormati Nabi, satu hari Uqbah ini akhirnya menjamu Rasul, suruh datang ke rumah makan. Ya. Datanglah Nabi SAW. Rasul tidak pernah memilah-milah undangan. Pasti Rasul datang. Orang miskin, orang kaya, tetap Rasul datang. Akhirnya setelah kemudian disuruh makan, dia tak mau. Ya Rasul, ya Muhammad, makanlah. Kata Rasul, tidak. Karena kau musyrik. Kalau engkau mensyaratkan aku memakan hidanganmu, syaratnya satu, bersyahadatlah engkau kepada Allah. Akhirnya, ya terpaksalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya Rasul mau makan. Maksudnya tujuannya bukan ingin masuk Islam, supaya Rasul mau makan, itu saja. Syahadatnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini oleh siapa? Oleh kawannya namanya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf. Akhirnya kemudian Umayyah ibn Khalaf ini marah kepada siapa? Kepada Uqbah dan mengatakan, kau sudah gila ya masuk ke agama Muhammad. Kata Uqbah, enggak, saya pura-pura saja supaya dia mau makan, katanya. Oh tidak, kamu sudah masuk ke agama Muhammad. Tidak, aku tidak mau masuk. Kalau gitu buktikan kalau memang kamu tidak masuk kepada agama Muhammad. Akhirnya kemudian apa buktinya? Kata Umayyah, kalau ada waktu Muhammad sedang sujud, kau tunjang lehernya, kau ludahi mukanya. Kalau itu kau lakukan, berarti engkau setia kawan dengan kami dan engkau memusuhi dengan Muhammad. Dilakukan betul, betul-betul dilakukan. Ya walaupun tidak berhasil, tapi dia lakukan. Ada yang berhasil seperti dia meletakkan kotoran unta di pundak Rasul, berhasil tuh. Tapi seperti itulah dia ingin membuktikan kepada kawannya, rela menyakiti orang lain, rela menyakiti Nabi SAW untuk mendapatkan kereduan kawannya yang jahat. Nah, ini hati-hati. Ini kawan-kawan jati, kata orang Arab, as-sahib sahib masalahnya tuh. Kawan itu narik, Bu. Dia narik kawan itu, jangan salah. Ya, saya sih nggak kepengaruh, Ustaz. Insya Allah lah, saya kan udah ngaji, sudah tahu ini. Kata siapa? Ya. Kawan itu sikit-sikit kadang-kadang ngasih was-was tuh. Nanti lama-lama banyak juga tuh was-wasnya itu. Taib. Kemudian di sini Nabi SAW, kata pengarang, membawakan sebuah hadis permisalan nih, teman yang baik dan teman yang tidak baik ini. Mathalul jalisi salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil khir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Perumpamaan kawan yang baik itu dan juga kawan yang buruk itu, kata Rasul, pertama kawan yang baik seperti penjual minyak wangi, Bu. Jadi kalau ibu berkawan dengan penjual minyak wangi, pasti ada 3 kemungkinan. Ya.
Satu, penjual minyak wangi itu mungkin dia akan memberi minyak wanginya, atau kamu membeli minyak wanginya, atau kamu tidak kalaupun tidak mendapatkan atau tidak membelinya atau tidak diberinya, maka minimalnya kita mendapatkan harumnya. Seperti itu. Kalau berkawan dengan penjual minyak wangi itu, mungkin dia nawarkan, mau beli enggak? Nah, gitu ya. Kemudian diambilnya contohnya di dolet-dolet lah di pakaian ibu. Harum kan? Katanya. Ataupun kalau enggak, kita yang beli. Ini berapa. Atau kalaupun tidak, harumnya itu ada di sekitar kita. Itulah teman yang baik. Anti kenal enggak si Anu ya? Si Anu tuh. Kenapa si Anu tuh meninggal kemarin? Nggak kenal. Itu loh temannya Umi Anu. Padahal yang meninggal si Anu, temannya Umi Anu ini, uminya disebut-sebut tuh. Ya, bayangkan kan? Karena temannya yang baik tuh. Itu tuh yang teman ngaji dia tuh. Akhirnya disebut-sebut pula dia. Itulah teman yang baik itu, seperti itu akan disebut-sebut namanya. Ya seperti tadi lah contohnya, kalau sayang dia orang baik, cepat mati ya orang baik itu ya katanya. Oh kalau gitu jadi jahat aja biar lambat mati. Bukan begitu. Ini kan maksudnya orang-orang yang baik itu dia walaupun sudah mati itu harum. Ya. Tetapi sebaliknya orang-orang yang jahat itu seperti berkawan dengan pandai besi. Bisa saja dia membakar, ataupun mungkin baunya tak sedap di situ. Bisa dia mempengaruhi kita, menyeret kita kepada maksiat yang tadinya tidak maksiat jadi maksiat, atau ya kita kena juga tuh itunya kan, imbas daripada kejahatannya itu. Pamannya ada terlibat kasus, akhirnya teleponnya dirampas polisi, ada pula nama ibu di telepon dia, otomatis kan ibu dicari polisi kan, padahal ibu nggak terlibat tuh. Kenapa? Karena dicurigai. Ini kan, itu teman-teman yang buruk tuh kadang-kadang seperti itu. Maka ini harus jadi bahan perhatian. Dan yang terakhir tentu sebagai tambahan, pengaruhnya Bu ya. Kita akan bahas pengaruh sedikit. Apa sih pengaruhnya tuh? Pertama Bu, kita membahas teman yang baik dulu. Yang pertama pengaruhnya itu al-i'anatu ala ta'at wal bu'du anil ma'asi wadzun. Kalau kita punya teman yang baik Bu, minimalnya teman itu bisa membantu kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat, sehingga hati kita ini selalu bersih, terjaga ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-musara'atu ilal khairat wat tanafusu fit ta'at. Bukan hanya sekedar membantu untuk melakukan ketaatan dan menjauh dari kemaksiatan. Lebih daripada itu, teman yang baik ini biasanya mengajak untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan ketaatan. Kan begitu Bu, kasih semangat, ayolah ngaji, ayo, aduh udah lama kita tak ngaji. Ngajilah biar gak futur, kan gitu ya. Jadi diajak berlomba-lomba ya. Kemudian yang ketiga, barakatul, berkah bermajlis dengan orang yang baik. Seperti tadi hadis yang mengatakan humul julasa la yasqa bihim, jadi mereka kaum yang tidak pernah celaka majelis mereka. Jadi kalau kita duduk di situ walaupun kita tidak ada niat ngaji, itu sudah diampuni, apalagi ada niat ngaji. Ini sebenarnya 3 perkara ini saya sudah cukup tuh. Adapun yang kedua, berkawan dengan orang buruk itu yang pertama memalingkan kita dari ketaatan dan justru mengarahkan kita kepada maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, umumnya majelis-majelis yang tidak ada zikir, yang dipenuhi orang-orang jahat, orang-orang fasik, itu umumnya majelis-majelis seperti itu majelis-majelis maksiat, majelis ghibah, majelis namimah, majelis ngadu domba dan begitu seterusnya kan Bu. Apalagi sekarang musim-musim nih politik nih, udahlah, mesti ada yang digibah, ada yang dijatuhkan kan itu ya.
Gak usah ikut-ikut di situ. Kemudian yang terakhir, bahwa bermajelis dengan orang yang buruk, pasti satu hari kita pun akan terimbas dengan keburukannya. Pasti, bahkan terkadang lebih jahat dibandingkan temannya. Awalnya berkawan dengan orang yang suka narkoba, yang kawannya itu narkoba aja biasa. Ibu lama-lama kecanduan, ibu bukan hanya bernarkoba, gembong narkoba, ya. Jadi gembongnya, jadi pengedarnya, naudzubillah. Kan ada orang yang justru lebih jahat daripada, pada sebelumnya dia tidak jahat. Awalnya selevel, dia pula lebih jahat dari kawannya. Inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Maka dalam rangka tazkiyatun nufus itu, salah satunya adalah kita berusaha untuk berteman dengan teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Perbedaan orang yang ikut kajian dan orang yang ikut majelis taklim. Karena saya tengok ada suatu perbedaan. Yang di majelis taklim itu dia ngaji, tapi maksudnya itu ketawa-ketawi gitu kan, terus kurang adat lah gitu. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Majelis taklim itu bahasa Arab, Bu. Majelis itu kumpulan, taklim itu belajar agama. Kalau kajian itu bahasa Indonesia, ya kurang lebih aja sih sebenarnya kan. Satu bahasa Arab, kalimat serapan gitu ya. Satu bahasa Indonesia. Adapun orang-orang yang hadir di majelis taklim, ya namanya orang itu kan Nabi SAW. Ada 3 orang yang hendak masuk ke masjid. Di masjid itu ada taklim, Nabi sedang ngajar. Yang pertama yang masuk, langsung dia paling depan. Yang nomor 2 malu-malu, duduk paling belakang, cari tiang. Ya. Yang nomor 3 tak jadi masuk, pulang. Selesai ngaji kata Rasul. Adapun yang pertama yang mendekat, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan. Adapun yang kedua paling belakang cari tiang, dia malu, Allah juga malu sama dia. Adapun orang yang tak jadi masuk, berpaling, Allah pun berpaling dari dia. Kan macam-macam ini zaman Nabi, Bu, ya. Kan macam-macam tuh orang majelis taklim itu. Ya sama dengan ibu-ibu, ada yang memang betul-betul ingin belajar memang dari, ya, sehingga ketika duduk saja betul-betul nyatat. Ada yang ingin niru Imam Bukhari, nggak nyatat, kemudian didengerin pulang hafal. Imam Bukhari kan gitu, Bu, ya. Dia jarang nyatat Imam Bukhari itu, duduk dengerin, nanti di rumah dicatat karena hafal. Ada orang kayak Imam Bukhari itu gak mau nyatat, ya, tapi sampai di rumah buyar. Bukan Bukhari itu, no? Ada yang kayak gitu. Ada yang nggak ada niat, ya pengen niat daripada boring di rumah, mengajian aja lah. Ada juga. Ada yang pengen ya sekalian lagi utang. Ada macam-macam niat itu, bukan? Innamal a'malu binniyat. Tapi okelah macam-macam niat itu. Ya.
Dengan duduk di majelis taklim saja Bu, minimalnya ibu itu sudah diampuni dosa. Itu minimal lah. Seperti hadis tadi yang saya baca di mukadimah. Orang ini banyak dosa, tidak ada niat di majelis taklim, dia hanya duduk di situ kebetulan. Tapi dia mendengarkan sampai selesai, pulang udah hilang dosanya. Itu minimalnya. Ya, gimana yang ngantuk Ustaz? Ya mudah-mudahan yang ngantuk juga. Gimana yang tidur? Kalau tidur balik aja. Ngapain tidur di majelis taklim kan? Intinya bahwa tidak ada yang celaka orang yang hadir di majelis taklim itu. Insya Allah ada faedahnya. Karena terkadang Bu, ada yang tidak ada niat mendengarkan, tapi lama-lama kok enak dapat hidayah. Karena murid-murid saya Bu, ada juga nih, waktu saya dulu masih aktif ngajar di Masjid Jabal Arafah setiap malam Ahad tuh kan Bu. Itu banyak orang yang sholat isya, ceritanya nih, banyak sholat isya, mereka itu mungkin tidak mau balik, biasa ngelonjor-ngelonjorkan, mereka tidak tahu ada pengajian tuh, ya. Jadi mungkin mereka capek sebagai mereka supir taksi apa gitu. Jadi mereka tidak mau balik sambil duduk-duduk, kok ada pengajian saya waktu itu kan. Lama-lama kok enak didengerin. Lama-lama duduk, akhirnya dia cinta dengan pengajian. Lama-lama dia betul-betul hijrah. Lama-lama hijrah. Sampai dia datang ke saya, Ustaz, dulu saya itu paling dibenci mertua saya. Kenapa? Taulah, saya kan belum hijrah kan. Selalu bertengkar dengan istri saya. Sekarang udah hijrah. Sekarang paling dicintai mertua pula Ustaz katanya. Alhamdulillah. Ya, terkadang hidayah itu kan tidak tahu ya. Tidak tahu hidayah itu, tahu ada saja. Asal hadir di majelis taklim. Karena hidayah kan harus dicari, nggak bisa datang sendiri dan tidak ada jualnya hidayah itu. Jadi intinya Bu, itu kembali ke kalau tadi ada yang serius, ada yang main-main, ada ketawa ketiwi, ada yang ini, ada yang itu dan lain sebagainya, itu dikembalikan kepada niat dan pahalanya juga akan berbeda-beda di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi ibu tidak perlu menggibahi orang yang seperti itu. Ibu fokus saja dengerin, nyatat, ya kan? Di sebelah tidak dengerin, tidak nyatat karena tidur. Bagus mana Bu? Yang nyatat betul-betul apa yang tidur? Terkadang bagus yang tidur. Kenapa? Karena yang nyatat ini sambil gibah tuh, jauh-jauh tidur, ngapain kesini? Nah, ya kan Bu? Malah yang tidur dapat pahala, ibu pula yang nyatat dapat pahala karena gibah itu tetangganya. Nggak usah lah ya, biarin orang-orang itu. Cukup kalau ganggu pengajian, rusuh, ribut, nah itu aja ditegur. Ya, tapi kalau yang nggak ganggu, sekiranya nggak ganggu ibu, nggak ganggu ustadznya lagi ngomong ya nggak, biarin aja, nggak usah digibahi. Doakan saja. Ya. Tambah-tambah gibahnya berlanjut lagi. Udah di pengajian gibah, pas pulang gibah lagi. Tadi saya dari pengajian. Kenapa? Itu si Anu tuh dari itu tidur aja. Lah, bayangkan loh, kok bisa gibahnya sampai pulang tuh? Nah, ini kan lebih parah lagi. Ya. Sudah niatkan masing-masing datang ke pengajian lillahi ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin kurang beradab supaya beradab. Kalaupun mau ditegur setelah pengajian. Ya. Atau dibuat aturan oleh yang pengajian sebelum datang Ustadz. Boro-boro lah di situ. Mohon rapi, mohon jangan ribut, mohon ini, mohon itu. Gitu kan, dihimbau. Wallahu a'lam. Saya kira sudah Bu, sudah jam 9.37 ini saya harus ke sana ngaji sirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi